Impact Kids. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan-kesalahan kami, Tuhan yang ampuni segala dosa yang kami lakukan, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk menjadi tempat firman Tuhan bertumbuh. Tuhan, berikanlah kepada kami juga roh yang penuh dengan ketaatan, supaya kami bisa menaati segala firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Gimana ya? Halo Sobat Impact Kids, apa kabar? Kalian semua sehat-sehat kan? Dan baik-baik kan? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik ya. Sobat Impact Kids, kalian pernah gak sih ngalamin rumah yang bocor, atau wastafel yang rusak, atau kerusakan-kerusakan rumah lainnya? Mungkin ada yang pernah ya. Kayak aku nih, ngalamin wastafel lagi rusak Sobat Impact Kids. Gak tahu gimana cara benerinnya, jadinya semuanya bocor deh. Nah Sobat Impact Kids, dari tadi aku coba ngebenerin nih si pipanya, tapi gak bisa-bisa. Aku gak punya semua alat yang dibutuhkan, dan aku juga gak punya kemampuan untuk ngebenerin si pipa ini. Kira-kira aku harus ngapain ya Sobat Impact Kids, supaya pipanya bener lagi dan wastafelnya gak mampet? Apa aku minta tolong ke tukang ledeng aja ya? Tukang ledeng kan pasti punya alat yang dibutuhkan, dan dia juga punya keterampilan. Dia mampu untuk membenerin si pipa ini. Ide yang bagus. Yaudah Sobat Impact Kids, aku telepon tukang ledengnya dulu ya. Nanti aku kabarin lagi ke Sobat Impact Kids. Dadah. Yeay, akhirnya wastafel di rumah udah beres Sobat Impact Kids. Udah bener lagi, gak ada yang bocor. Wah, terima kasih banyak untuk tukang ledeng yang udah ngebantuin benerin wastafel rumah. Tenang banget, akhirnya satu masalah di rumah sudah beres Sobat Impact Kids. Walaupun sebenarnya ada masalah lain sih. Dan ini bukan masalah biasa Sobat Impact Kids. Masalah ini adalah masalah yang paling besar, masalah terbesar. Dan gak hanya itu, masalah ini juga menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Tapi sebenarnya bukan hanya aku sih yang ngalamin masalah ini. Orang-orang di sekitar aku, semua orang di seluruh dunia, yang artinya termasuk kalian juga, sedang mengalami masalah yang menimbulkan kerusakan parah ini Sobat Impact Kids. Kalian sadar gak sih kalau kalian sedang mengalami masalah yang sangat parah? Masalah ini namanya DOSA, dosa. Nah, dosa adalah masalah yang paling besar Sobat Impact Kids dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Masalah ini gak bisa dibenerin sama tukang ledeng kayak benerin wastafel tadi. Gak bisa juga dibenerin oleh polisi, oleh presiden, dan dosa juga gak bisa dibenerin dengan datang ke oleh pendeta. Tapi hanya ada satu orang yang bisa ngebenerin masalah dosa ini sampai tuntas, sampai beres Sobat Impact Kids. Mungkin kalian udah tahu ya namanya siapa? Nah yang belum tahu, yuk kita baca dan hafalkan ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Nah Sobat Impact Kids, kalian tahu gak sih kalau ada rumah yang atapnya gak pernah bocor, yang wastafelnya gak pernah mampet kayak wastafel aku tadi, yang gak ada kerusakan sedikit pun di rumah itu. Nah gak hanya itu, di rumah itu juga gak ada orang yang sakit Sobat Impact Kids. Gak ada orang yang suka nyuri, gak ada orang yang suka bohong, gak ada orang yang marah-marah, dan gak ada orang yang sedih. Wah, rumah itu sangat indah dan penuh dengan kedamaian. Rumah itu namanya apa? Surga atau rumah Bapa. Wah, di surga itu tempat yang sangat indah, karena di surga tidak ada dosa sedikit pun. Wah, pasti asik banget ya Sobat Impact Kids. Tapi manusia bisa nggak ya masuk ke surga Sobat Impact Kids? Sebenarnya bisa ya, kalau manusia itu tidak pernah berdosa sama sekali, artinya nggak ada dosa sama sekali,
dan hidupnya suci. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, emangnya ada ya Sobat Impact Kids manusia yang gak pernah berdosa sedikit pun? Dosa besar, dosa kecil, gak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil ya. Semua dosa sama besarnya. Dan pasti manusia minimal sekali aja pernah berdosa. Apalagi kalau misalnya kita berdosanya sekali sehari seumur hidup kita. Kira-kira berapa banyak dosanya Sobat Impact Kids? Pasti dosanya udah beribu-ribu. Udah banyak banget ya Sobat Impact Kids. Fix deh. Kalau kayak gini manusia gak akan bisa masuk ke dalam surga. Tapi manusia pasti cari cara kan? Gimana caranya supaya mereka bisa masuk surga? Ada yang melakukan perbuatan baik. Kayak misalnya menolong teman. Kalau temennya gak punya bekal, kita bagi bekalnya. Suka menyapa, suka pergi ke gereja, dan masih banyak lagi. Kira-kira hal itu baik gak sih Sobat Impact Kids? Baik banget ya, hal-hal itu sangat baik. Tapi, apakah hal-hal baik itu bisa menghapuskan semua dosa kita? Sayangnya enggak Sobat Impact Kids. Perbuatan baik itu tidak akan pernah bisa menghapuskan segala dosa kita. Hidup kita masih kayak rumah yang rusak Sobat Impact Kids. Hati kita masih kosong, hidup kita masih retak, bahkan mungkin kayak tembok yang bolong. Dan mulut kita mungkin masih mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, masih kayak ember yang bocor atau wastafel yang bocor. Ternyata kalau kita baca Alkitab kita Sobat Impact Kids, kita bisa lihat bahwa kita masih punya harapan. Manusia masih punya harapan untuk pergi tinggal bersama Bapa di surga Sobat Impact Kids. Nah, kalau dari ayat hafalan kita yang tadi nih, hanya ada satu sosok saja yang bisa menghancurkan dosa, yang bisa menghapuskan segala dosa kita, seberat apapun, sebanyak apapun Sobat Impact Kids. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan pendamaian, yang mau menerima kita. Dan juga gak hanya itu Sobat Impact Kids, dia juga bisa ngebenerin seluruh hidup kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa Sobat Impact Kids, sehingga kita bisa tinggal bersama Bapa di surga. Nah, kebayang gak sih gimana caranya? Tuhan Yesus itu tinggalnya di surga yang sangat indah. Tapi dia mau datang ke dunia menjadi manusia Sobat Impact Kids. Gak hanya itu, dia juga mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Sobat Impact Kids. Dan gak hanya itu, dia juga bangkit, yang artinya dia menang terhadap maut. Dan siapapun yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, mereka juga akan dimenangkan. Mereka gak akan masuk ke dalam neraka, gak akan dihukum di bawah dosa Sobat Impact Kids. Tapi mereka akan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Caranya hanya dengan beriman, hanya dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sobat Impact Kids, kalian mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus hanya satu-satunya orang yang bisa ngebenerin masalah hidup kita. Nah, buat kalian yang udah percaya, Tuhan Yesus tuh sebenarnya sedang ngajak kita untuk kerja bareng loh, untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa masih ada harapan. Masih ada sosok yang bisa ngebenerin hidup kita dari dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Sobat Impact Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah harapan di tengah kehidupan kami yang penuh dosa. Tuhan, hidup kami kayak rumah yang rusak. Gak ada yang bisa ngebenerin Tuhan. Tapi kami bersyukur karena pengorbananmu di kayu salib dan kebangkitanmu, kami bisa hidup yang kekal. Kami bisa mendapatkan hidup kekal dan kami bisa diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami bisa terus beriman kepadamu dan Tuhan yang pakai kami untuk ngasih tahu ke orang-orang tentang kasih-Nya Tuhan pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact Kids, jadi jangan lupa ya, kalau tubuh kita juga seperti rumah. Rumah kan bisa bocor, bisa rusak. Hidup kita dalam dosa juga bisa hancur dan bisa rusak. Makanya gak ada satu orang pun yang bisa ngebenerin hidup kita, termasuk perbuatan baik kita. Yang bisa ngebenerin hidup kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu nanti lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.